Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang lebih dahsyat yang Allah berikan kepada kita kecuali nikmat iman dan Islam. Yang berikutnya adalah baru nikmat sehat walafiat dan panjang umur. Nikmat iman dan Islam inilah yang menjadi kenikmatan buat kita, yang akan menjadi bahan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat nanti. Karena memang kita diperintahkan oleh Allah, Zat yang menciptakan kita, agar kita mengimani keberadaannya, mengimani takdirnya, dan menjalankan syariatnya menggunakan ajaran agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diakui oleh Allah hanyalah agama Islam. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalani kehidupan di alam dunia ini sebagai orang yang beriman dan sebagai orang yang beragama Islam. Kita tentunya menjadi orang yang beriman, orang yang beragama, ingin menjadi orang yang beruntung. Lantas apa yang Allah arahkan buat kita supaya kita itu menjadi orang yang beruntung itu apa? Coba simak dan perhatikan surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai ayat 11. Kalau pemirsa di rumah ada kesempatan untuk membuka Quran, kita simak sama-sama dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Inilah arahan Allah kepada kita untuk menjadi orang mukmin yang beruntung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh nyata orang ini yaitu orang mukmin yang beruntung. Jadi berarti ada mukmin yang tidak beruntung. Iman dia kepada Allah, beragamanya Islam, tapi ada berarti di antaranya itu dia rugi dalam kehidupannya. Kenapa? Sebab dia tidak menjalankan yang Allah aturkan ini. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sungguh bahagia, sungguh dia mendapatkan kemenangan. Siapa mukmin ini nih? Siapa mukmin ini? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mukmin yang beruntung yang pertama yaitu mukmin yang salatnya khusyuk. Tentunya pemirsa yang dirahmati oleh Allah, khusyuk itu tergantung kepada pribadi masing-masing kita. Ada yang orang khusyuk sholat kalau matanya merem. Ada orang yang kalau matanya merem malah tidur juga ada. Ada orang yang khusyuknya itu kalau dia tahu bacaannya, tahu artinya. Ada orang yang ngikutin arti, ngikutin bacaan malah kacau dia sholatnya. Ada orang yang memang dia khusyuk itu kalau dia benar-benar sregep banget sholatnya. Dengan gaya-gayanya dia. Tapi ingat, kekhusyuan seseorang dengan sholat ada pada pengendali diri kita. Minimal kekhusyuan seseorang yang paling rendah adalah sadar diri kalau kita tuh lagi sholat. Kita nih kadang-kadang nih itu udah kacau banget tuh. Sholat raganya di masjid, pikirannya di pasar. Raganya di masjid, pikirannya di kantor.
Makanya dia kadang-kadang nggak sadar. Ketika dia ruku baca subhana rabbiyal azim, bukan karena kesadaran diri, karena memang otomatis. Asa nungging baca itu, asa sujud baca itu. Itu cuma karena otomatis saja. Apalagi kalau dia sholatnya jamaah mah nggak mikirin apa-apa dia, nggak mikirin rokaat, terserah imam aja. Tapi orang mukmin yang beruntung bukan begitu. Sadar diri, apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat, dia sadari. Itu mukmin. Minimal khusyuk tuh kayak gitu. Nggak seperti khusyuknya para alim ulama mungkin, para sahabat mungkin. Ketika dia tertusuk, dia punya panah, kemudian dicabut, dia tidak berasa. Bukan seperti itu untuk levelan kita. Mungkin levelan saya aja yang doib seperti ini, yang bodoh dengan keilmuan, yang minim dengan keimanan dan pemahaman. Mungkin kita awali dari situ. Nanti setelah itu kita merasa diri, nih saya lagi sholat, nih rokaat keberapa, saya geraknya apa, saya bacaannya apa. Minimal kita sadar itu aja dulu, yang paling dasar. Itu termasuk kategori khusyuk buat kita. Gitu. Jangan sampai kita ngikutin orang, wah dia khusyuknya merem nih, kita merem. Nah kalau kita ada nggak biasa merem, bisa-bisa tidur. Nggak kebayang tuh dia. Makanya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, khusyuk. Khusyuknya kita masing-masing. Mungkin ada orang gerakannya, misalnya takbirnya sesuai dengan gurunya yang diajarkan. Posisinya begini, dia di mana, nyaro tangan di mana, bisa di tengah, di pinggir, di bawah. Terserah itu mah. Yang penting bukan gerakannya, tapi memang batinnya. Nah, ada lagi tingkatan yang paling tinggi. Khusyuk itu adalah dia merasa di depannya itu surga, di belakangnya itu neraka, di atasnya malaikat Izrail yang mencabut nyawa, di kanan malaikat Raqib, di kiri malaikat Atid yang mencatatnya. Dia merasa dikelilingi oleh malaikat. Nah, ketika dia merasa itu semua hadir itu di dalam dirinya, mungkin dia sholatnya akan memfokuskan dirinya, akan fokus dia. Makanya itu termasuk kategori khusyuknya. Minimal buat kita sadar apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, rokaat keberapa, kita sedang baca apa, itu minimal khusyuk buat kita. Itu yang pertama. Mukmin yang beruntung adalah orang yang sholatnya khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mukmin yang beruntung yang kedua, dia meninggalkan perbuatan yang enggak ada gunanya. Meninggalkan perbuatan yang enggak ada manfaatnya. Manfaat buat pribadi dia, manfaat buat keluarganya, manfaat buat lingkungannya, manfaat buat agamanya, manfaat buat negaranya. Dia tinggalkan tuh perbuatan itu. Buat apa dia melakukan sesuatu kalau memang tidak ada manfaat? Dia buang-buang kesempatan. Dia sia-siakan umur yang Allah berikan. Dia tidak manfaatkan kesehatan yang telah Allah berikan. Dia menyia-nyiakan kehidupannya. Makanya itu orang wanil lagwi mu'ridun. Tinggalkan. Perbuatan yang memang gak ada manfaat buat pribadinya, manfaat buat agamanya, manfaat buat agama dan lingkungan juga keluarganya, tinggalkan oleh dia. Lebih luas dia manfaat buat negaranya. Dia akan menghindarkan dirinya dari perbuatan yang tidak ada manfaat buat pribadi. Dia akan menghindari itu. Itulah ciri mukmin yang beruntung. Yang kedua, dia tinggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yang ketiga mukmin yang beruntung yaitu dia memberikan zakatnya, dia mau berinfak, dia mau bersedekah, dia mau menjadi orang yang dermawan. Kalau bahasa kitanya, orang mukmin yang benar bukan hanya sholatnya doang yang khusyuk, bukan hanya zakatnya doang, bukan hanya puasanya doang yang rajin, bukan hanya itikafnya, bukan hanya tadarusnya, tapi lizzakati fa'ilun. Keluarin tuh zakatnya. Sodakoh dia, infak dia, jangan pelit. Enggak kikir orang mukmin itu. Kalau mukminnya benar atau mukminah yang benar, dia nggak bakalan pelit.
Ciri-ciri orang yang pelit, dia kalau mau sedekah mikirnya lama. Tuh. Makanya kalau orang mukmin rajin sholat tapi pelit, diragukan tuh keimanannya. Merasa dirinya doang yang paling benar itu. Ya, pokoknya kalau ciri-ciri orang pelit kalau mau sedekah mikirnya lama. Nih ngasih apa enggak, ngasih apa enggak, pasti enggak itu. Gope goceng, pasti gope. Enggak bakalan jauh dah. Pokoknya begitu. Orang pelit begitu, mikirnya lama gitu. Yang mana pasti yang jelek dah gitu. Nah itu orang yang pelit tuh nggak boleh kayak begitu tuh orang. Makanya orang yang mukmin, yang beruntung itu, nah, gampang dia. Kenapa? Rezeki dari Allah dia kasih buat jadi jalannya. Allah ganti, gitu. Nggak banyak mikir. Kalau orang yang mukmin yang pelit mah, sholat Jumat, kotak amal mau lewat punya jikiran tuh. Kotak amal mau lewat tuh, astagfirullahaladzim. Depan Allahu Akbar lewat, alhamdulillah tuh. Mukmin pelit begitu tuh, mau rugi tuh orang itu. Kaya kagak, pelit iya. Itu padahal kekayaan itu ciri-ciri orang kaya itu bukan hartanya banyak berlimpah, tapi bisa rezekinya dinikmatin oleh orang lain. Itu orang kaya. Orang miskin biar kata mobilnya berderet 4, mengkilat, rumahnya bertingkat 4, mungkin bininya juga 4, duitnya berlipat, tapi kalau pelit, masya Allah, itu orang miskin. Rezekinya nggak bisa dinikmatin oleh orang lain. Nah begitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ciri mukmin yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Mukmin yang beruntung yang keempat adalah dia menjaga kemaluannya. Dia menjaga farjinya, kecuali sama yang haknya. Dia nggak mau berzina, dia nggak mau dijinahi, dia nggak mau mendukung perzinahan, dia nggak mau mendukung kemungkaratan. Atau lebih luasnya lagi, orang mukmin yang beruntung itu dia menjaga muruahnya, menjaga harga dirinya, menjaga martabatnya. Itu mukmin yang beruntung. Bukan hanya kemaluannya, pasti kalau kemaluan dijaga. Kalau memang orang punya iman, dia mungkin nggak berzina, mungkin dia tidak melakukan perzinahan atau dia tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Tapi kalau dia tidak bisa menjaga itu, tapi tidak bisa menjaga muruah, malunya dirinya, maka itu pun orang yang mukmin yang tidak beruntung. Tapi mukmin yang beruntung, jaga kehormatan diri, jaga kehormatan keluarga, jaga kehormatan agama, jaga kehormatan nama baik negara. Itu mukmin yang beruntung baru. Gitu. Dia bisa menjaga nama baiknya, tidak mencemarkan, tidak sebentar-bentar menjual atas nama agama, menjual atas nama kepentingannya. Enggak, orang mukmin yang beruntung tidak seperti itu. Nah, pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mukmin yang beruntung, itu yang keempat. Yang kelima, mukmin yang beruntung yang kelima itu adalah walladzina hum liamanatihim wa ahdihim raun. Mukmin yang beruntung kalau dia dikasih amanah oleh orang lain, dia akan menjaga amanahnya sebaik-baiknya. Kalau dia dipercaya oleh orang lain, dia nggak bakalan mengkhianati orang yang memberikan kepercayaannya. Kalau bahasa kita nih, kalau dia menjadi pejabat, dia nggak bakalan membodohi rakyatnya. Kalau orang yang memiliki keimanan yang benar, dia akan menjaga amanah itu sebaik-baiknya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau negara ini bisa menjadi hancur, atau maaf, negara ini tidak akan jadi hancur kalau rakyatnya pemabuk. Negara ini nggak bakalan jadi runtuh kalau rakyatnya penjinah, pemaksiat, berbuat kezaliman, kalau pemimpinnya benar memegang syariat Islam. Kalau pemimpinnya benar menjalankannya, dia menjalankan keimanannya, tidak ingkar dari keyakinannya, negara ini nggak bakalan hancur. Tapi sebaliknya, walaupun masyarakatnya soleh,
rajin ibadahnya, menghindari semua kemaksiatan. Kalau rakyatnya begitu, tapi orang yang diberikan amanahnya mengkhianati amanat orang yang memberikan amanah tadi, yakin bakal hancur negara itu. Kenapa? Semua wilayah, semuanya dimanapun, wilayah, kekuasaan apapun, organisasi apapun, tergantung kepada tampuk kepemimpinannya. Makanya orang mukmin yang beruntung, kalau dia dikasih amanah, dia akan menangis kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbana, saya dikasih amanah. Semoga saya bisa menjalankan amanah ini. Setelah dia menjalankan amanah, karena memang dia diberikan amanah, maka dia pun akan menjalankan amanah dan akan memperbaiki, akan mengayomi, akan memberikan naungan kepada orang yang memberi amanah kepadanya. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting buat kita. Dari mulai levelan yang paling rendah, RT misalnya, sampai ini hitungan jabatan, sampai ke presiden. Kalau hitungan di sosial, rumah tangga, itu juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus jaganya itu. Itu juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang memang menjadi sumber kebahagiaan buat kita. Untung di dunia dan untung di akhiratnya. Maka pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya menjaga sebuah amanah. Menjaga sebuah amanah, Allah Subhanahu wa taala sampai masukkan ke dalam ayatnya, li amanatihim wa ahdihim wara'un. Orang ini dia menjaga amanah dengan sebaik-baiknya. Dan ini menjadi ciri orang mukmin yang beruntung di kemudian hari. Tidak hanya di akhirat, tapi dia akan untung juga di dunianya. Orang meninggal dunia yang dikenang bukan apa-apanya, tapi jasanya. Orang meninggal dunia yang dikenang, yang diingat hasil dari karyanya, bukan apa-apanya. Maka amanah ini menjadikan lahan, menjadikan ladang oleh kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah bahasa kasarnya begini. Udah sholat nggak khusyuk, udah banyak perbuatan yang nggak benar, udah kita juga zakat juga jarang atau hanya sekedarnya saja. Tapi kita sekarang menjadi amanah, memiliki amanah. Jadikan amanah ini jadikan oleh kita sebagai bahan. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadikan jabatan ini wasilah untuk mendapatkan surganya Allah. Surga bukan milik ustadz. Surga bukan milik kiai atau ulama habaib. Tapi surga milik orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan saya jelaskan apa-apa saja ciri-ciri orang yang bertakwa. Insya Allah nanti akan saya jelaskan di kesempatan yang lain. Makanya ini yang terakhir, yang keenam, ciri mukmin yang beruntung. Yang keenam adalah walladzinahum ala sholawatihim yuhafizun. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Yang keenam, ciri mukmin yang keenam adalah dia salatnya dijaga. Bukan hanya khusyuknya, tapi dia menjaga salatnya. Kalau orang Sunda bilang dur cong, di mana dur adzan, cong ke salat. Gitu. Orang yang seperti ini, dari 6 ini, khusyuk dia salat, kemudian dia meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, dia pun berzakat, dia pun tidak berzina, dia pun menjaga amanah, dia pun menjaga salatnya, akan Allah berikan kepada dia warisan. Warisannya nggak kira-kira, pemirsa. Apa? Warisannya surga firdaus. Hum fiha khalidun. Orang itu akan kekal selama-lamanya di situ. Ulaika humul warisun. Orang itu, yang tadi itu, yang 6 itu tadi itu orang akan mendapatkan warisan dari Allah, namanya surga firdaus. Kita warisan harta aja udah seneng banget, apalagi surga. Surga firdaus, hum fiha khalidun. Dia akan selama-lamanya ada di dalam surga itu. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuatlah semampu kita. Jadilah kita mukmin yang baik, mukmin yang paripurna semampu kita. Ittaqillah summa kunta, bertakwalah kita semampu kita. Mungkin kita akan melihat iri, melihat orang lain yang memang
orang lain ketakwaannya lebih bagus, imannya lebih bagus. Kita harus jadikan oleh kita sebagai motivasi untuk menggapai itu. Tapi jadilah kita mukmin pribadi yang baik. Awali ibadah binafsik summa li ghairik. Awali dari pribadi kita. Pribadi yang salat khusyuk, pribadi yang meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya, pribadi yang mau berzakat, pribadi yang menghindari perbuatan yang diharamkan oleh Allah, menjadi pribadi yang menjalankan amanah, pribadi yang bisa menjalankan salat. Insya Allah kalau kita menjalankan ini, hidup kita akan dijamin oleh Allah bahagia dunia dan akhirat. Dan kita akan mendapatkan warisan dari Allah yang bernama surga Firdaus. Insya Allah. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dan semoga kita semua dalam rahmat dan keberkahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.